Dina Rahma Suci. Selanjutnya kami akan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran RPP kelompok kami. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Ibu. Apa kabar semuanya? Apakah baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pertama-tama, Ibu mengucapkan selamat untuk anak-anak Ibu sudah naik ke kelas 2. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama anak-anak Ibu di kelas 2, kan? Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu apakah kelas kita udah bersih atau tidak. Tolong mejanya dirapikan apabila tidak rapi ya, anak-anak Ibu. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Untuk melancarkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Dina Rahma Suci. Pimpin doanya. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa. Selesai. Ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Kalau misalkan namanya dipanggil, acungkan tangannya ke atas ya. Ya, Bu. Dina Rahma Suci. Hadir, Bu. Sandra Devi. Hadir, Bu. Fitri Kaslanti. Fitri cabut, Bu. Naura Salsabila. Hadir, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah dan pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan memperkirakan kalimat yang berisi ungkapan. Dan yang matematika, kita akan menuliskan banyak benda berdasarkan nilai tempat, atau bisa dikatakan ini kita akan membahas tentang bilangan caca. SBDP kita akan mengidentifikasi atau mengenal pola irama sederhana yang terdapat dalam lagu anak-anak. Tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah dan pembelajaran 1. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di slide Ibu ini, atau gambar yang terdapat di buku siswanya masing-masing. Kira-kira gambar apakah ini? Ayo, siapa yang tahu anak-anak Ibu? Dina, Bu. Ya, Dina, gambar apa ini? Gambar orang tua yang sedang berbincang dengan anak-anaknya. Ya, bagus sekali. Ini merupakan gambar orang tua yang lagi berbincang dengan anak-anaknya di rumahnya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan, ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, coba perhatikan kalimat yang di slide Ibu ini. Ada nih kalimat, namun kalimat ini belum lengkap. Coba anak-anak Ibu lengkapi apa kalimat yang cocok untuk melengkapi kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang utuh. Coba siapa yang bisa? Dina, Bu. Ya, sebut Dina. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku Menyayangi orang tua dan saudara-saudaraku.
Nah, pintar. Sekali lagi, siapa yang bisa kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku? Menjadi anak yang sopan dan patuh kepada orang tua. Ya, kalau misalkan kita menyayangi orang tua dan saudara-saudara kita, menjadi anak yang sopan dan patuh kepada orang tua, maka itu akan membuat hidup rukun di rumah kita. Jadi, paham sampai sini, anak-anak? Paham, Bu? Nah, ayo mengamati. Simaklah teks cerita ini. Nah, Ibu punya teks cerita nih. Siapa anak-anak Ibu yang berani untuk membaca teks cerita ini? Nanti Ibu beri nilai A+. Siapa yang berani? Dina, Bu. Ya, Dina coba baca dan teman-teman lain simak ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, pintar sekali. Jadi Ibu jelaskan lagi ya, dengarkan teks cerita yang Ibu baca ya, anak-anak Ibu. Iya, Bu. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, adakah dari kata-kata tadi yang anak ibu tidak tahu artinya? Coba perhatikan lagi teks cerita ini. Apakah ada anak-anak ibu tidak tahu artinya? Ada, Coba Bu. perhatikan. Apa itu? Coba sebutkan kata apa yang tidak kamu pahami, anak-anak ibu? Kata buah tangan dan buah hati, Bu. Nah, iya. Coba perhatikan yang dicenteng ini. Buah tangan dan buah hati. Apakah buah tangan ini maksudnya tangan itu memiliki buah? Apakah tangan kita memiliki buah, anak-anak? Enggak, Bu. Jadi artinya bukan tangan ini memiliki buah. Sama juga dengan buah hati. Apakah hati kita memiliki buah? Tidak, Ibu. Jadi buah tangan dan buah hati ini bukan artinya tangan memiliki buah atau hati memiliki buah. Jadi buah tangan ini adalah artinya oleh-oleh dan buah hati artinya adalah anak. Buah tangan dan buah hati ini merupakan ungkapan, yaitu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Itulah yang disebut dengan ungkapan. Jadi anak-anak ibu paham apa itu ungkapan? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba sebutkan Dina, ungkapan itu apa? Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, jadi lihatlah buah tangan. Buah tangan ini artinya bukan tangan memiliki buah, namun artinya berbeda dengan kata asalnya, yaitu buah tangan artinya oleh-oleh. Nah, setelah anak ibu tahu apa itu ungkapan, ini ibu punya lembar kerja peserta didik atau lembar tugas nih untuk anak-anak ibu kerjakan dengan kelompoknya. Ibu akan membagikan kelompok, namun ibu membagikan kelompoknya sama teman sebangku aja ya, biar mudah. Iya, Bu. Nah, coba perhatikan tugas yang ibu berikan ini, yaitu kita diminta untuk menemukan jenis ungkapan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu. Nah, coba anak-anak ibu sekarang tuliskanlah jenis ungkapan beserta artinya ya di bukunya masing-masing. Iya, Bu. Apakah anak-anak ibu sudah selesai membuatnya? Sudah, Bu. Jadi, apa itu jenis ungkapan beserta artinya? Apa-apa aja tuh? Yang pertama, buah tangan. Selanjutnya,
Buah hati. Ya, buah tangan apa artinya? Oleh-oleh, Ibu. Buah hati? Anak. Pintar, nanti Ibu kasih nilai A+. Nah, coba perhatikan ini teks percakapan yang ada di slide Ibu ini atau bisa juga anak-anak Ibu lihat di buku siswa. Ini ada sebuah teks percakapan, namun percakapannya belum selesai. Bisakah anak Ibu membantu untuk menyelesaikan teks percakapan ini? Bisa, Bu. Nah, coba ya Ibu baca dan anak-anak Ibu melengkapinya. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Jadi, yang cocoknya untuk menjawabnya, Hore, aku dapat oleh-oleh. ya, terus apa lagi? Kemudian Mutiara bilang, terima kasih ayah untuk oleh-olehnya. Ya, pintar. Sekarang kalau sudah melengkapi tes percakapan ini, bisa anak-anak Ibu tuliskan di bukunya masing-masing agar lebih paham ya. Ya, Bu. Setelah itu, nah, ayo kita bermain peran ya anak-anak. Kita peragakan percakapan tadi ya. Coba anak-anak Ibu peragakan percakapan yang sudah dilengkapi tadi dengan teman sebangkunya ke depan kelas. Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Siapa atau Ibu tunjuk aja nih orangnya. Ayo coba Dina Ramasuci dan Naura Salsabila untuk memperagakan percakapan ini, percakapan ayah dan anaknya. Baik, Bu. Naurahnya nggak ada, Bu. Ada. Naura. Ya, Bu. Naura sebagai ayahnya dan Dina Ramasuci sebagai anak-anaknya. Baik, Bu. Anak-anak, ayo membawa buah tangan. Hore, aku dapat oleh-oleh. Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya. Ya, pintar sekali. Ayo kita beri aplaus untuk teman-temannya atau tepuk tangan. Kita lanjut ya, anak-anak. Apakah sudah mulai bosan? Sudah, Bu. Tidak boleh bosan-bosan untuk belajar ya. Belajar akan membuat kita jadi pintar. Nah, Ibu akan membacakan Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya. Nah, coba perhatikan rak-rak buku ini atau bisa juga kita memperhatikan rak yang ada di depan kelas kita, rak buku kita. Ayo perhatikan. Kira-kira menurut anak-anak Ibu, bagaimana cara kita lebih mudah menghitungnya? Dikelompokkan, Bu. Ya, betul, kita kelompokkan. Di sini ada Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok itu kalau 10 buku sama dengan 1 puluhan. Kalau misalkan 5 kelompok, jadinya 50-an atau sama dengan 50. 50. Nah, betul. Ayo anak-anak Ibu menyimak, nggak boleh nggak menyimak. Iya, Bu. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu punya nih, atau buku yang ada di meja Ibu. Berapa tumpukan buku ini? Coba hitung sama-sama dengan Ibu ya. Ya, 1, Nih, coba dong, 1. Nih, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Jadi, terdapat 5 tumpukan buku. Kalau satu kelompok buku ini terdiri dari 10 buku. Jadi kalau 5 jadinya 50 buku. Jadinya 50-an. Dan coba lihat ini bukunya. Bukunya berapa nih? Coba hitung dari bawah. 1, 1,
2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Jadi ada berapa buku? 7 buku. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan semua buku, menjadi berapa buku? 50-an ditambah 7, yaitu 57 buku. Ya, pintar anak ibu yang satu ini. Ya, Bu. Cuman Dina saja yang aktif. Yang lainnya mana nih? Sandra Devi, kok diam-diam aja? Cabut ke kantin, Bu. Mungkin iya, Mam. Atau jaringannya lelet ya. Nah, coba perhatikan lagi buku ya, tumpukan buku ini. Berapa tumpukan buku ini? Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terdapat 7 kelompok atau 7 tumpukan buku. Jadi 70-an. Nah, di sini berapa buku? Nah, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada berapa buku? Ada 7 buku. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan semuanya, 70-an ditambah 7. Jadinya? 77 buku. Nah, jadi banyak buku adalah 77. 7. Nah, ayo mengamati. Nah, amati ya, Ibu akan menjelaskannya. Ini ada 1 kubus satuan, karena berjumlah 1 kubus. Nah, di sini ada kubus lagi, namun kubusnya kubus panjang. Terdiri dari berapa kubus satuan ini? Coba hitung dari atas. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi 10 kubus kan? Ya. 10 kubus satuan ini akan digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Jadi kalau 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Kan. Apakah anak ibu paham? Paham, Bu? Ini 1 kubus satuan dan ini 1 kubus puluhan. Kan. Nah, coba perhatikan. Ini ada kubus puluhan. Ada berapa jumlah kubus puluhan di sini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terdapat 10 kubus puluhan. Kan? Nah, kubus puluhan berjumlah 10 ini dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Nah, inilah kubus ratusannya. Apakah anak-anak ibu paham ini kubus ratusan? Paham, Bu? Nah, kubus ratusan ini digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Jadi, ini satu kubus satuan, ini 1 kubus puluhan, dan ini 1 kubus ratusan yang digabung menjadi satuan jumlah 100. Nah, Ibu ada contoh nih. Menurut anak-anak Ibu, ini kubus apa ini? Ratusan, puluhan, atau satuan? Ratusan, Bu. Nah, ratusan. Berapa ini jumlahnya? 100. Betul. Ini kubus satuan, puluhan, atau ratusan? Puluhan, Bu. 10. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3. 3. Jadi berapa puluhan? 30-an. Jadi berapa puluhan? 30-an. 30-an. Nah, ini kubus satuan, puluhan, atau ratusan? Satuan, Bu. Nah, betul. Jadi berapa satuan ini? Coba hitung. 1, 2, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Bu. Jadi 8 satuan. Satuan. Nah, coba kita jumlahnya. Berapa jumlahnya itu? Berapa jumlahnya? 100 ditambah 30 ditambah 8. Berapa tuh? 138, Ibu. 130. Jumlahnya 138. Kita baca 138. 8. Nah, sampai sini anak-anak Ibu paham tentang ratusan, puluhan, satuan? Paham, Bu? Kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, Ibu punya lembar kerja peserta didik nih, soal untuk anak-anak Ibu kerjakan. Ayo coba kerjakan tugas ini masing-masing ya. Baik, Bu. Hitunglah jumlah kubus berikut ini, kemudian tulislah gimana cara kita membacanya ya. Iya, Bu. Apakah anak-anak Ibu sudah siap mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Nah, yuk kita periksa sama-sama ya, biar lebih paham. Coba lihat nomor 1. Ini berapa nih isi yang kosong ini untuk yang kosong? 100. Ya, betul. Ini berapa isinya? Coba hitung. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. jadi isinya 70. 10. yang ini berapa isinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlahnya, 8 kubus. 8, Bu. nah banyak kubus nih berapa semuanya? Coba jumlahkan. 178, Bu. Ya pintar Sandra. Dibaca berapa tuh dibacanya? Coba baca, berapa dibacanya? 8, Bu. Ya, 178. 8. Nah, soal nomor 2, berapa isi titik-titik nih? 100, Bu. 100, betul. Ini berapa nih isinya untuk ini? Coba hitung. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. jadi berapa jumlahnya? 70, Ibu. Betul. Ini berapa nih? 1, Bu. Jadi berapa jumlah total semuanya? 171. Nah, dibaca 171. ya, betul. Pintar. Nah, Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku. Ada buku cerita, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyi. Sekarang kita bernyanyi ya, biar anak-anak Ibu tambah semangat. Iya, Bu. Baik, Bu. Yuk, kita dengarkan ya nyanyiannya. Tunggu sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kita nyanyi. Sebelum kita bernyanyi bersama-sama, kita dengarkan dulu ya nyanyiannya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ayo, Ibu putar. Apakah kedengaran? Kedengaran, Bu. Bukan yang gampang,
Ya, sudah kita dengarkan ya. Iya, Bu. Apakah lagunya menyenangkan? Iya, Bu. Menyenangkan. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. Congkak bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, Ramah dan sopan. Ayo tepuk tangannya sama-sama. Bukannya congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, pandai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, ramah dan sopan. Sopan. Yeay! Tepuk tangan semuanya. Yeay. Nah, inilah lagunya. Coba perhatikan teks lagunya ya. Nah, setelah kita mendengarkan lagu tadi, apakah anak-anak ibu mendengarkan perbedaan bunyi panjang dan pendeknya? Apakah mendengarkan? Dengarkan, Ibu. Ya, jadi ada nada panjang dan nada pendeknya. Nah, bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Nah, sekarang coba perhatikan, Ibu punya tugas nih untuk anak-anak Ibu kerjakan dengan teman sebangkunya. Coba perhatikan. Indikatornya yaitu menentukan tanda panjang dan pendek pada lagu, peramah, dan sopan. Berilah tanda titik merah pada bagian yang dinyanyikan pendek. Dan berilah tanda pada strip pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, ini Bu ada nih lagu peramah dan sopan. Sekarang coba anak-anak Ibu beri tanda yang bagian yang dinyanyikan pendek dan dinyanyikan bagian panjang ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Nah, yuk coba sekarang kerjakan dengan teman sebangkunya. Baik, Bu. Nah, apakah sudah selesai dikerjakan? Iya, Bu. Nah, jadi jawabannya ini. Apakah ini jawaban dari anak-anak Ibu semuanya? Coba Iya, lihat. Bu. Betul. Nah, betul. Pintar anak Ibu mah. Alhamdulillah. Coba lihat di sini. Tanda titik merah untuk bagian yang dinyanyikan pendek dan strip pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, bukannya ini merupakan bagian yang dinyanyikan pendek. Dan congkak dinyanyikan panjang. Bukannya congkak. Bukannya sombong. Sombongnya dinyanyikan panjang. Yang disayangi, handai dan taulan. Nah, yang-nya dinyanyikan panjang, i-nya dinyanyikan panjang. Handai dan taulannya dinyanyikan pendek dan lan-nya baru dinyanyikan panjang. Hanya anak yang tak pernah bohong. Nah, hanya-nya dinyanyikan pendek, a-nya juga dinyanyikan pendek, na-nya dinyanyikan panjang. Yang-nya dinyanyikan panjang juga. Tak pernah bohong itu dinyanyikan pendek dan hong baru dinyanyikan panjang. Rajin bekerja, rajinnya dinyanyikan pendek, B-nya juga dinyanyikan pendek, sedangkan ker-nya dinyanyikan panjang dan ja-nya dinyanyikan pendek.
beramah dan sopan. Nah, beramahnya dinyanyikan pendek, dannya juga dinyanyikan pendek, dan so-nya dinyanyikan pendek, sedangkan pan-nya dinyanyikan panjang. Nah, sampai di sini anak ibu paham tentang pemberian bagian panjang dan pendeknya? Paham, Bu. Nah, kalau misalkan sudah paham, Ibu mau nih anak-anak Ibu menampilkan lagu Ramah dan Sopan lagi di depan kelas dengan memperhatikan bunyi panjang dan pendeknya. Ayo, siapa yang berani bernyanyi? Nanti Ibu kasih coklat. Ibu punya coklat nih. Ayo, siapa yang berani? Atau Ibu tunjuk aja kalau ada yang berani. Nggak boleh kita. Kalau bersama nyanyinya gimana, Bu? Oh, bersama nyanyinya. Iya. Ibu mau sendiri? Bersama lah, Bu. Oke lah, kita bersama nyanyinya ya. Iya, Bu. Ayo, Dina, Sandra Devi, Dara, yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulat. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, bekerja dan sopan. Yeay! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Pintar sekali anak-anak Ibu. Ibu senang nih kayak gini. Nah, sudah berakhir. Mungkin sampai sekian materi pembelajaran kita hari ini. Apakah ada dari anak-anak Ibu masih ada yang kurang paham tentang pembelajaran hari ini? Coba tunjuk tangannya. Siapa yang nggak paham? Siapa yang belum mengerti? Oh, nampaknya udah mau pulang nih. Makanya diam semuanya. Ayo, udah paham nih semuanya. Udah, Bu. Kita hari ini. Udah. Nah, kalau sudah, Ibu mau nih anak-anak Ibu untuk memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa dari anak-anak Ibu yang bisa memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Dina, Bu. Ya, Dina ini emang benar aktif dia. Ya, Ayo Dina, coba simpulkan dari bahasa Indonesia dulu. Kita kan belajar bahasa Indonesia tadi. Ya, pertama di mata pelajaran bahasa Indonesia, kita mempelajari ungkapan. Ungkapan itu yaitu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya buah tangan yang memiliki arti oleh-oleh dan buah hati yang memiliki arti anak. Ya, betul. Kemudian siapa lagi? Ya. Coba Dina, lanjutkan. Kemudian pada pembelajaran matematika kita memahami nama tempat bilangan cacah. Ada puluhan, ada apa lagi? Ada satuan, ada puluhan, dan ada ratusan. Ya, selanjutnya, siapa lagi? Pada mata pelajaran SPDP, kita bernyanyi dan sehingga kita bisa menentukan nada panjang dan pendek pada lagu tersebut. Pintar, beri tepuk tangan untuk temannya yang sudah berani. Nah, sebelum pulang, Ibu mau nih beri anak-anak Ibu tugas untuk di rumah agar lebih paham tentang pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya di rumah masing-masing. Iya, Bu. Nah, setelah itu, yuk kita akhiri dengan membaca doa. Ayo, ketua kelas pimpin doanya. Sebelum itu kita mengucapkan alhamdulillah dulu sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Yuk baca doanya. Ketua kelas pimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Nah, nah, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, simpan record, Lai.